Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 20 sampai dengan 24 November 2023. Jadi seperti biasanya saya akan membahas eh, 6 saham ya. Tapi kali ini saya akan bahas 7 saham. Untuk saham yang saya bahas saham perbankan ya. Jadi setiap rutin setiap minggu saya selalu bahas saham perbankan yang big caps ya seperti itu ya. Jadi saya akan tampilkan dulu, tapi sebelumnya saya akan sharekan untuk event untuk malam ini ya. Jadi setiap malam minggu, hari Sabtu malam ya, saya akan mengadakan gathering rutin. Ini yang kedua kalinya yang rutin ya, setiap minggu ya. Jadi untuk weekly market outlook ini saya adakan. Jadi saya akan bahas saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang ini ya. Kita akan bahas potensialnya bagaimana. Kemudian kalau ada sesi tanya jawab ya, nanti Anda bisa bertanya tentang saham-saham yang ada di watchlist Anda atau di portfolio Anda yang misalnya mungkin Anda bingung kira-kira mau beli atau sudah bisa beli atau belum, atau kalau sudah punya kira-kira jual dulu, take profit atau cut loss ya seperti itu. Anda bisa tanya juga. Anda nggak perlu sebutkan nilai rupiahnya ya, hanya sebutkan aja sahamnya. Terus kemudian kalau mau kasih tahu average-nya juga boleh ya, supaya saya bisa tahu kira-kira seberapa dalam kalau misalnya loss ya seperti itu ya. Atau yang sudah profit ya, kira-kira saya bisa kasih informasi juga pasang trade stop-nya di mana seperti itu ya. Jadi ini rutin, ini free ya, nggak dipungut biaya. Tapi kalau mau donasi silakan nanti infonya di meeting ya. Eh, jadi sukarela aja kalau mau donasi. Tapi ini benar-benar saya ikhlas, nggak ada maksud untuk jualan tools atau yang lain-lainnya seperti itu ya. Memberikan edukasi juga ya seperti itu ya. Jadi kita akan bahas yang sebelumnya ada beberapa saham yang saya sudah infokan di weekly market outlook yang beberapa yang sudah naik lumayan ya. Jadi yang ngikutin sudah cuan juga atau profit ya seperti itu. Nah, untuk pembahasannya saya langsung aja untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BBCA ya. Untuk saham BBCA ini terus terang saya punya ya salah satu yang porsinya lumayan besar ya di portfolio saya. Jadi BBCA ini trading range-nya lumayan rapi ya. Setiap kelipatan Rp400 ya kurang lebih ya. Jadi dari support terdekatnya 8.600, sebelumnya dia sempat touch kemudian dia rebound. Nah, kali ini dia sudah berada di atasnya 9.000. Jadi kita bisa pakai acuan supportnya sekitar 9.000-an. Tetapi memang kadang-kadang kalau sudah berhasil naik ke atasnya ya, resistennya 9.000, kemudian berubah fungsi jadi support, kadang-kadang dia bisa dites lagi ya, turun lagi, kemudian naik lagi seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya bukan berarti support kuat enggak, tapi ini semacam trading range-nya, support resistennya. Jadi kalau kita ibaratkan itu sebagai lantai bangunan, maka kita bisa gambarkan ini lantai 1 8.200 sampai 8.600 ya support resistennya. Kemudian lantai 2 8.600 sampai dengan 9.000, lantai 3 9.000 sampai dengan 9.450 itu lantai tiganya. Nah, untuk BBCA ini memang sudah pernah sering saya sebutkan, dia adalah salah satu saham yang cukup bagus fundamentalnya ya. Bahkan kalau kita bilang super bagus ya sejauh ini ya, sejauh ini ya. Jadi kedepannya kita nggak akan pernah tahu. Karena kalau kita bicara mengenai saham itu fundamental ataupun teknikal, dulunya bagus belum tentu sekarang bagus, belum tentu kedepannya bagus juga. Seperti itu ya. Kalau dulunya jelek, belum tentu sekarang jelek juga, belum tentu kedepannya jelek juga. Seperti itu ya. Jadi kita itu harus fleksibel. Semua itu bisa berubah. Jadi nggak mesti ya. Jangan sampai kita itu terlalu kaku. Oh Pak Sunar, katanya saham BBCA itu saham yang anti nyangkut. Memang benar anti nyangkut ya. Ini sudah sering saya sebutkan. Jadi kalau misalnya Anda itu kita balik ke zaman sebelumnya ya, ketika dia istilahnya itu stock split ya, itu pernah naik sampai dengan 8250 ya. Kemudian dia turun ya, ekornya panjang ke atas. Jadi mungkin yang sudah euforia buy, ikutan buy terus akhirnya nyangkut. Tetapi nggak lama lagi dia bisa balik lagi ke atas ya. Nggak sampai 1 tahun ya. Bahkan dia higher high breakout sampai 94. Kalau kita lihat di sini sebelumnya dia high-nya di 9.400. Andai kata Anda nyangkut di 9.400 lah sekitar November 2022. Anda bisa jual break even point paling nggak jual modal atau rugi sedikit lah kena fee-nya. Tapi Anda juga bisa cuan dari dividennya. Jadi nggak sampai loss-nya itu mendalam ya seperti itu. Jadi untuk BBCA ini memang saya sudah mengalami sendiri, nggak sempat cut loss ya. Waktu itu waktu COVID kan, dia turunnya dalam banget sehingga kita pasang over jual itu langsung drag ke bawah. Jadi nggak laku ya, karena banyak yang rebutan jual dengan harga yang lebih rendah lagi ya seperti itu ya. Jadi memang sempat desperate, tapi saya percaya bahwa BBCA itu recovery-nya dia lumayan cepat ya. Jadi memang benar ini nggak sampai 1 tahun dia higher high daripada sebelum masa
pandemi sebelumnya ya seperti itu ya. Itu pun masih dalam proses COVID masih lumayan tinggi ya. Itu dia sampai 2021 awal-awal dia sudah berhasil higher high seperti itu ya. Tapi ini saya bicara mengenai sejauh ini ya. Dia itu bisa disebut sebagai saham yang anti nyangkut. Jadi kalau ada saham yang anti nyangkut itu bisa pakai strategi untuk DCA, dollar cost averaging-nya. Jadi nabung rutin beli setiap bulan bisa ya seperti itu ya. Tapi kita juga harus waspada juga, jangan terlalu kaku dicinta sampai setengah mati sampai selamanya gitu enggak ya. Ya kita lihat ke depannya. Tapi sejauh ini masih super bagus untuk BBCA. Ya target price berikutnya di 9450. Nah, kalau kita lihat di sini kalau mau langsung buy boleh, kemudian kalau mau tambah lagi atau average up Anda bisa menggunakan acuan dari swing high di sini 9125 ke atas Anda tambah lagi atau average up, naik ke atas 9250 Anda bisa tambah lagi, target price berikutnya di 9450. Jadi strateginya kalau mau buy bertahap aja. Nah, kalau misalnya Anda nggak mau buy sekarang, mau tunggu di area buy on weakness ya, Anda bisa tunggu di areanya 8825 atau 8600 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas berhasil naik higher high ya kita buy. Ya kadang-kadang nggak sampai 8825. Mungkin nanti bisa testing MA20-nya. Jadi kita bisa buy on weakness di MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah seperti ini sudah terjadi sebelumnya ya, dipotong dari atas ke bawah, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Besok paginya atau menjelang penutupan selama dia masih berada di atasnya higher low atau higher high ya kita boleh buy ya seperti itu. Jadi target price berikutnya ya kita tinggal ikutin aja 9.000 kemudian berikutnya lagi 9450 atau sekitar 9.400 ya itu swing high dari all time high sebelumnya. Jadi dia kan sebelumnya all time high-nya 9.400 kemudian naik ke 9450 itu all time high-nya. Apakah masih bisa breakout lagi ke atas ke 10.000 atau 11.000 Pak Sunar untuk BBCA? Saya yakin sih untuk jangka waktu 1 sampai 2 tahun atau 3 tahun lah maksimum lah. Tapi mungkin nggak sampai ya. Itu dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya 10.000 kemungkinan masih bisa ya. Bahkan mungkin 12.000 masih bisa dengan catatan fundamentalnya dia masih bagus. Sejauh ini memang dia masih cenderung cukup bagus ya atau lumayan bagus lah seperti itu ya. Saya nggak mau terdengar terlalu optimis juga jadi ya cukup bagus lah seperti itu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu untuk BBCA cukup. Berikutnya untuk BMRI Bank Mandiri. Jadi saya sudah sebutkan area buy on weakness untuk Bank Mandiri itu 5.500. Trading range-nya kan 5.500, kemudian 6.000, 6.000 ke 6.500 ya seperti itu ya. Jadi setiap kelipatan 500. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan menguji resisten sekitar 6.000-an atau kita pakai acuan swing high-nya di 5.975. Nah, kalau testing resisten seperti ini kita bisa tunggu aja buy on weakness di sekitar 5.625 atau nanti di MA20-nya ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah kemudian memotong lagi ke atas. Nah, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi selama dia masih di atasnya 5.500, menurut saya untuk Bank Mandiri ini masih cukup potensial ya. Kalau mau buy weakness silakan. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher aja, naik ke atas 5.975 kita buy, naik ke atasnya 6.000 kita boleh tambah lagi atau average up ya kalau mau nyicil seperti itu ya. Nah, target price-nya memang agak jauh di 5.500. Nah, di sini ada target high-nya di swing high-nya di 6.200. Jadi kalau mau tambah lagi nanti terakhir ya di 6.200 jika dia breakout ya kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi intinya di sini adalah saya follow the trend. Kalau kita lihat dari trennya ini memang masih sideways. Jadi kesempatan untuk buy kalau mau buy eh, kalau mau tambah lagi average up ya kalau dia breakout ya kita boleh tambah lagi. Ya, sejauh ini cukup menarik untuk Bank Mandiri. Saya juga punya untuk Bank Mandiri tapi porsinya nggak sebanyak Bank BCA ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BBNI. Nah, dari bank yang saya bahas ini, BBNI saya nggak punya ya. Jadi bukan berarti jelek nggak ya. Kalau kita lihat di sini memang ini cenderungan sideways, MA20-nya melandai. Ini kesempatan untuk buy ya. Jadi MA20-nya sudah dites di sini, dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Ya, kalau mau buy langsung boleh. Area buy weakness sebelumnya saya gambarkan di 4720 atau 4850. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, kita boleh buy high, sell higher. Jadi naik ke atas 5.000 kita buy, target price berikutnya di 5.200 dan 5.400. Nah, mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini kan kalau kita perhatikan ini high yang sebelumnya 5.025, kemudian swing high sebelumnya 5.000. Apakah berarti nanti kalau naik kita lebih baik take profit atau gimana yang sudah punya? Kalau misalnya dia berhasil naik lagi ke atas 5.000 atau high-nya yang sebelumnya 5.025, Anda kalau belum punya Anda boleh buy, sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya 5.200 dan 5.400. Ya, kita jangan terlalu kaku sih. Memang di sini 2 kali, kalau boleh dikatakan ini sebelumnya juga gagal ya. 3 kali gagal ya. 3 kali dia berusaha rebound lagi gagal terus ya.
Tapi yang keempat kalinya belum tentu gagal ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku mindset kita. Tapi jangan terlalu optimis juga, belum tentu berhasil juga. Yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop loss. Saya sudah sering sebutkan ya, jadi jangan bosan-bosannya yang sering nonton ya. Anda beli dimanapun juga, baik itu di atas, di tengah-tengah maupun di bawah. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun ya, seperti itu ya. Karena pada dasarnya Anda nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kecuali sahamnya nggak liquid ya, itu Anda bisa atur. Anda saham yang nggak liquid banget, Anda beli cuma satu lot aja, Anda bisa naikkan sampai 7% atau 10% ke atas ya. Karena dia nggak liquid sama sekali. Ya, jadi Anda bisa permainkan. Jadi bandar saham itu nggak perlu modal banyak, nggak tergantung jenis sahamnya. Kalau sahamnya itu nggak liquid, dengan satu saham satu lot pun Anda bisa goreng naik ke atas bisa aja seperti itu. Tapi nanti perkara nanti ada yang beli punya kamu, hasil jualan punya kamu, apakah ada yang mau beli ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu. Tapi cuma ngangkat aja kita bisa ngangkat ya, nggak terlalu perlu uang banyak enggak. Kita tinggal pilih saham yang nggak liquid yang nilainya murah ya, yang nominalnya yang harganya per lembar sahamnya itu nggak sampai 100 rupiah ada ya seperti itu, ada saham seperti itu, tapi ya resikonya tinggi banget nanti kita beli eh, memang harganya naik ya karena kita eh, langsung HK ke atasnya. Nah tapi nanti siapa yang mau beli juga hasil penjualan kita supaya bisa realisasikan profitnya ya seperti itu ya. Jadi hati-hati juga kena pom-pom kalau ada influencer yang pom-pom sama yang nggak liquid ya ada kemungkinan mungkin dia beli sendiri, nanti kalau sudah naik lagi Anda beli 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 terus nanti dia jualan ya seperti itu. Takutnya Anda nggak bisa jual punya Anda karena nggak liquid ya seperti itu ya. Jadi hati-hati juga. Kalau untuk BBNI kan dia liquid ya, jadi jangan terlalu khawatir juga. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI. Jadi untuk BBRI ini saya punya untuk sahamnya. Memang ada sebagian yang saya jual ya, 5.200, tapi nggak saya jual semuanya. Kenapa saya jual? Karena uh, ini saya mau kurangi posisi. Karena sebelumnya saya sudah buy-nya lumayan banyak ya. Memang sebelumnya sudah berhasil naik ya. Kemudian saya sempat cut loss juga ya. Saya sempat cut loss di BBRI. Ya, ketika dia turun ya kena stop loss saya ya saya jual. Tapi begitu dia berbalik arah ke atas lagi saya buyback ya seperti itu. Jadi mungkin ada yang bilang seperti itu. Pak Sunar itu kan sahamnya saham bagus Pak Sunar. Saham big caps kemudian itu bank lagi BUMN ya seperti itu ya. Ya hold aja kalau beli ya kalau misalnya dia turun lagi, kita beli lagi, turun lagi, turun lagi, beli lagi, turun lagi, beli lagi. Nah, masalahnya ya, kalau kita bicara mengenai saham itu, nggak ada yang pasti. Karena sebelumnya di sini, ini kan dia pernah sampai dari bawah ya, dia naik ya. 2022 kan sudah termasuk endemi ya. Jadi dia sampai naik tinggi sampai 4980. Kemudian dari 4980 dia bisa turun sampai dalam banget ya. Ini turunnya sampai 3960 ya. Jadi kalau misalnya cut loss di bawah 5.000 atau 5.100 ya ya nggak nyalakan sih karena memang resiko ya. Tapi kemudian dia berbalik arah ya kita buyback. Karena kunci sukses di saham itu ada tiga ya, sabar, fokus, dan disiplin. Nah kalau kita bicara mengenai disiplin, disiplin itu bukan disiplin cut loss. Kalau kita disiplinnya cuma cut loss doang, nggak buyback, kalau dia berhasil berbalik arah lagi ke atas ya ceritanya kita cut loss terus ya, loss terus nggak pernah untung nanti ceritanya. Tapi kalau dia misalnya sudah berbalik arah, trennya sudah mulai uptrend lagi ya kita mulai buyback, buy-nya bertahap aja. Nah di sini cukup menarik. Saat ini dia ada kecenderungan akan testing sekitar MA20-nya, sekitar 5.100. Jadi kalau mau buy on weakness di sana boleh ya 5.100 atau 5.000. Atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 5125 kita buy, buy-nya bertahap aja ya. Mungkin nanti setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah kalau mau tambah lagi average up boleh. Target price berikutnya agak jauh ya. Setelah 5350 target berikutnya sekitar 5750. Saya ambil dari high-nya di sini ya. Dari all time high-nya yang berulang kali nyentuh tapi dia gagal terus ya. Yaitu target price-nya. Kalau dia selama bertahan di atas 5.000 menurut saya untuk BBR ini masih cukup menarik. Tapi hati-hati kalau dia turun lagi di bawah 5.000 ya. Ya memang sih, oh Pak Sunar ini kan naik Pak Sunar. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Sudah terjadi. Ya ngomongnya gampang. Jangan Pak Sunar, jangan di cut loss. Nanti juga dibond diri. Ini misalnya sebelumnya ya, ini belinya di sini pas gitu ya, pas di low-nya banget. Ya kalau sudah terjadi ya kita bisa pamer kemana-mana. Bangganya kemana-mana, dipamerkan kemana-mana. Coba kalau turun lagi. Pasti Anda nggak berani untuk pamer kemana-mana setelah Anda beli. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda beli di bawah, kemudian dia turun lagi, dan turun lagi, Anda pasti disindir-sindir saham yang lagi downtrend kok dibeli. Ya, tangkap pisau jatuh ya seperti itu ya. Ya, kalau sudah naik ya Anda gampang pamernya kemana-mana seperti itu ya. Ya, nggak ada yang pasti. Karena kalau kita bicara mengenai pengalaman saya di 2013, saya sebutkan lagi, ada satu saham dulu di masa kejayaannya tahun 2014-an, 2013, 2014 ya. Itu dia bisa di atas 5.000 ya waktu itu ya. Sampai 6.000 pernah ya. Nah, kemudian karena kasus, kemudian
em, aksi korporasi yang nggak jelas atau kasus yang nggak jelas, akhirnya banyak investor yang jual, dia harganya mulai turun terus ya, drop ya. Nah, drop terus ya. Itu bahkan dulu pernah di grup saya ada yang bilang kalau dia turun dari 5.000 sampai ke 4.000 atau 3.500, dia mau gadekan sertifikat rumahnya, katanya seperti itu, mau borong semuanya. Katanya saham yang bagus. Memang kejayaannya dulu dia big caps blue chip nomor 9 ya. Saya nggak bohong ya. Market capnya dia terbesar nomor 9. Untungnya juga bagus waktu itu. Nah, kenyataannya sampai sekarang pun dia harga 2.000 ke atas nggak bisa naik ya. Nggak bisa naik ke atas 2.000, nggak bisa. Temporary hanya 1.900 lebih gitu. Hampir 2.000, tapi nggak bisa breakout ke atas 2.000. Turun terus, nah bahkan terakhir turun terus lagi karena ada berita jelek lagi ya. Dan saya nggak mau sebutkan sahamnya. Nah, jadi kita itu jangan terlalu kaku. Terus jangan lupa juga utangnya BUMN punya negara. Saya nggak menjelekan BUMN, nggak. Utangnya BUMN itu bukan utang pemerintah, bukan utang negara. Jadi jangan keliru ya. Utangnya BUMN bukan utangnya pemerintah atau bukan utangnya negara. Jadi nggak ada jaminan ya seperti itu. Karena sebelumnya salah satu emiten BUMN juga pernah ditutup untuk pilot ya seperti itu ya. Tapi kelanjutan kasusnya masih belum ya. Ada yang sudah final akhirnya dibayar dengan saham ya. Mau nggak mau ya harus terima seperti itu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai ini saham BBRI ya memang bagus, sejauh ini memang bagus ya seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya. Ini apakah nanti tutup gap Pak Sunar? Semua kemungkinan ada ya. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup. Saya sih nggak terlalu memperhatikan gapnya karena saya fokusnya ke price actionnya. Jadi gap itu bisa ditutup bisa nggak. Eh, Kalaupun dia ditutup mungkin nggak langsung, mungkin aja dia nanti ditutup 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan bisa aja. Karena kalau kita bicara mengenai gap, ada gapnya IHSG yang di bawah-bawah itu nggak pernah ditutup sejak dia breakout ada seperti itu ya. Ya saya nggak mau bahas lagi nanti tambah panjang ya. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup ya. Jadi kadang-kadang ya jangan terlalu kaku lah. Kita tunggu buy weakness. Nah kalau breakout kita nggak berani buy atau buyback atau nggak tambah lagi gitu ya. Ya akhirnya kita ketinggalan profit. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk Arto. Arto sudah saya bahas juga di alert saya juga ada ya. Jadi saya ada tools namanya Sunar Saham Alert ya. Sunar Live Alert ya. Itu dia akan memberikan alert atau notifikasi kalau ada saham-saham yang potensial yang bagus untuk buy ya. Jadi saya akan contohkannya. Jadi ini Arto sudah saya bahas juga di minggu lalu itu waktu market outlook. Kalau yang Anda ngikutin ya pasti Anda sudah buy Arto ya untuk minggu lalu. Ya, ini bahkan saya sudah pernah buat videonya bisa cuan sampai 60% ya. Karena sebelumnya dia pernah naik 1950 naik sampai ke 3.300. Jadi potensial kenaikannya untuk Arto ini masih ada. Nah, strateginya sebenarnya mudah banget. Yang sudah punya Anda pasang pasang trade stop-nya karena pasang aja di sini kalau kita perhatikan high-nya di 2120 kan sebelumnya. Jadi kalau turun di bayar 2120 lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun di bayar 1990 atau pakai acuan dari swing low-nya 1930 ya, itu swing low-nya sebelumnya terbentuk ini tanggal 14 November. Jadi kalau turun di bawah 1930 lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau yang mau buy weakness Anda bisa tunggu lagi di area sekitar 2120 atau nanti MA20-nya. Kemungkinan nanti MA20-nya sekitar 2000-an ya, mungkin dipotong sekitar 2000-an. Jadi ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi dari bawah ke atas, seperti ini ya. Memotong dari bawah ke atas. Kita jangan langsung buy. Tunggu besoknya ya, closing besoknya atau kalau mendekati closing juga boleh tapi spekulasi ya. Jangan lupa pasang stop loss-nya. Itu yang paling penting. Jadi nggak mesti kalau naik ke atas MA20-nya dia bakalan naik terus ke atas enggak ya. Ini buktinya dia turun. Tapi biasanya buyer weakness juga bisa pakai acuan MA20-nya. Nah, bedanya di sini MA20-nya mengarah ke bawah, bedanya ya. Ini MA20 mengarah ke bawah. Nah, di sini MA20-nya sudah mengarah ke atas. Jadi kalau nanti dipotong MA20-nya, dia berhasil memotong lagi dari bawah ke atas. Disitulah kesempatan untuk buy on weakness. Ya, kalau yang misalnya mau beli di bawah, kalau takut buy sekarang. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Dia breakout ke atasnya 2470 di sini ya, high yang terdekatnya. Ya, kita buy. Jadi istilahnya buy on breakout ya. Kalau dia naik ya kita buy. Ya, ini di angka kalau kita perhatikan di sini ini di 2470 ya. Saya kasih garisnya aja di sini ya. Oh maaf 2400 ya. 2470 ini dari downtrend channel sebelumnya ya sini. 2400 ya. Jadi kalau breakout ke atas 2400 yang belum punya kalau mau buy hasil higher boleh, yang sudah punya tambah lagi average up boleh. Nah, mungkin ada yang tanya seperti ini. Oh, Pak Sunar, hati-hati loh ini ada resisten di sini ya. Jadi kita itu jangan sampai analisa teknikal resisten itu membatasi profit kita. Jadi breakout ke atas resisten kita nggak berani tambah lagi karena itu resisten Pak Sunar. Nanti juga drop lagi ke bawah. Belum tentu ya. Jadi jangan sampai kaku, wah ini Pak Sunar turun, pasti ini turun. Belum tentu.
tapi belum tentu berhasil juga ya seperti itu. Jadi harapan saya tuh jangan terlalu optimis tapi jangan terlalu pesimis juga. Yang penting realistis saja. Pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Ya, itu saran saya. Eh, karena kalau kita kaku, gimana kita bisa cuan di saham banyak banget kalau kita dikasih naik, kita doakan turun. Kadang-kadang kita juga bingung ya. Dikasih naik, kita doakan turun gara-gara kita eh, nggak punya sahamnya. Nah, seperti itu ya. Ya sebenarnya masuk akal juga sih. Kita kan mau murah belinya. Masalahnya kalau Anda doakan turun, saya takutnya kalau Anda doakan turun, nanti doanya dikabulkan. Sungguhan dikabulkan dikasih murah turun kan. Nah, apakah nanti dikasih naik lagi? Ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu. Nanti turun lagi, wah kita senang beli lagi. Doa lagi supaya turun lagi, nambah lagi. Ya, nah nanti ujung-ujungnya iya kalau nanti naik. Ya kan? Masalahnya ada saham yang turun terus sampai eh, 3 tahun atau 4 tahun dia barusan balik lagi ke atas. Ah, ya kita kuat nggak nahan segitu lamanya? Ya seperti itu ya. Ya, semua tergantung masing-masing. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss-nya. Breakout ke atas 2400, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 2700-an ya. 2720-an. Ya, berikutnya lagi 3000, 3300 ya. Jadi setiap kelipatan 300 rupiahan ya. Kadang-kadang bikin trading risk itu gampang banget ya. Kita pakai kurang lebih aja. Ini kan 2100, kemudian dia akan naik ke 2400, berarti kan 300 poin. Berikutnya lagi 2400 ke 2700-an kurang lebih ya, ini 2720 karena ini kebanyakan high-nya di sini 2720 ya, kurang lebih 300 poinan lah seperti itu ya. Nggak bisa pas persis 300 poin, nggak bisa. Jadi jangan sampai kita itu menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya, terbalik ya seperti itu. Jadi jangan sampai analisa teknikal mengatur market, jangan ya seperti itu ya. Jadi memang analisa teknikal untuk memprediksi marketnya, kira-kira trennya seperti apa, kedepannya target price-nya di mana seperti itu. Tapi jangan sampai kita itu mengatur marketnya ya. Habis seperti itu cukup ya. Masih menarik Artu ya. Oke, berikutnya untuk BBTN. Jadi BBTN ini kan kalau kita lihat langsung tiba-tiba dia naik tinggi, breakout volumenya naik. Ada apa seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah ikutan live alert saya ya, ini saya sebut, saya kasih lihat aja yang terakhir itu BBTN ada alertnya ya. Jadi hari Jumat ya. Hari Jumat dia itu jamnya jam 2:26 sore ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi 14:26 atau 2:26 PM ya. Eh, itu waktu Indonesia bagian Barat dia ada alert buy on weakness BBTN naik ke atas 1265. Jadi ini toolsnya saya jual, tapi jualnya murah banget ya. Kalau dihitung-hitung per hari nggak sampai Rp2.000. Kalau yang berminat silakan hubungi saya langsung. Kok promosi tools Pak Sunar, katanya Pak Sunar itu nggak jualan tools. Memang, tapi kita kan kalau kita bicara mengenai tools ini ada biaya server yang saya tanggung, kemudian biaya event listenernya ya, karena ini real time ya. Jadi dia langsung kirim. Kalau Anda nggak percaya, Anda cek aja di aplikasi Anda jam 2:26. Jadi begitu dia naik ke atas 2:65, dia langsung kirim. Paling lambat sejauh ini saya testing itu delay-nya cuma 1 atau 2 detik lah paling lambat seperti itu. Tapi kebanyakan hanya 1 detik paling lama ya seperti itu. Nah, biasanya 1 detik itu misalnya di detik ke 34, ya mungkin 34 lebih 0,6 detik gitu ya. Jadi masuknya ke 35 ya seperti itu ya. Kadang-kadang kena 59, kemudian berikutnya lagi menit ke berikutnya. Jadi kelihatannya kalau delay-nya 1 menit, padahal enggak ya. Mungkin 1 detikan paling lama. Ya paling lama tiga detik selama saya eh, buat toolsnya. Jadi ini real time, langsung kirim ya. Jadi Anda bisa langsung buy. Kadang-kadang ada yang bilang, Pak Suntar, alertnya kok ketinggalan itu. Enggak ketinggalan. Seperti sebelumnya BRPT naik tinggi, alertnya langsung kirim. Nah, masalahnya dia langsung naik ya. Ya, masa salahkan toolsnya? Tapi kan ada jamnya ya. Jadi kalau di alert itu ada jamnya yang saya nggak bisa rubah. Jadi nggak mungkin saya rubah jamnya, nggak bisa. Itu sudah ada timestampnya, udah ada stempel waktunya ya. Jadi nggak mungkin saya rubah. Itu aja mengenai toolsnya. Nah, jadi ini BBTN dia breakout. Kalau kita lihat dia breakout dari resistennya 1265. Kalau misalnya dia naik ke atas 265 ya, breakout boleh buy. Nah, ini di sini kalau kita lihat high-nya di 1295 ya. Nah, ini kurang lebih area dari support sebelumnya ya. Ini kurang lebih area ya 1300-an lah saya gambarkan lah ya. Ini kurang lebih sebelumnya. Nah, setelah 1265, kemudian 1300. Ini berikutnya kalau kita gambarkan untuk trading risk-nya, resistennya 1340, kemudian berikutnya lagi sekitar area, ini saya pakai high-nya di sini 1395. Jadi untuk BBTN, saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, labanya bagus atau gimana, atau ini ada repo, atau penerbitan obligasi, saya nggak tahu ya. Anda cek sendiri beritanya. Saya di sini fokusnya ke price action-nya, pergerakan harga sahamnya. Jadi bukan ke corporate action-nya. Kalau ada berita apa saya nggak tahu.
Ini selama dia naik ke atas 7265 dia masih cukup potensial. Misalnya kalau yang nggak berani buy langsung, Anda mau tunggu di bawah boleh aja. Anda tunggu buy mungkin sekitar 1215 ya. Tapi jangan terlalu eh, agresif ya. Artinya kalau misalnya dia misalnya saya nggak akan turun lagi nggak ya. Saya itu kalau saham sudah naik saya nggak akan turun. Karena kenapa? Karena kalau saya sebagai leadernya di grup saya ya, foundernya juga leadernya, saya nggak mau kalau saham sudah naik di itu akan turun gara-gara nggak punya sahamnya kepengen beli murah. Jangan ya, karena ada yang sudah beli di bawah, ya kan? Mereka kan mau profit juga, atau yang sudah nyangkut di atas, mereka nggak punya dana lagi untuk tambah lagi ya. Mereka kan ingin profit, jadi jangan didoakan turun. Sepengalaman saya, kalau kita itu doakan yang baik ya, kita pasti akan diberkati ya. Ya, market selalu kasih kesempatan. Nah, nanti kemungkinan kesempatannya kalau mau bayar minus ya sekitar MA20-nya. Ntar nanti di 1240 atau 1250. Tapi kalau 1215, kalau dia turun lagi itu memang resiko. Jadi lebih baik tunggu aja naik rebound nanti ke atas 1215 atau 1250 ya kita barusan buyback atau pakai acuan 1265 ya seperti itu. Jadi tunggu koreksi kemudian rebound barusan kita buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi naik ke atasnya 1295 atau 1300 kita bisa buy atau Anda pasang automatic order aja target price berikutnya 1340 dan 1395. Ini lumayan rapi sih kalau kita lihat ya. Support resistance-nya untuk swing high dan swing low-nya lumayan rapi. Jadi eh, breakout ke atas 1300 Anda buy lagi yang sudah punya tambah lagi atau average up istilahnya ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya 1340 dan 1395. Yang menariknya lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1395, ini kenaikannya lumayan tinggi ya. Dia bisa sampai ke 1500-an ya. Nah, seperti itu ya. Tapi apakah kita bisa tahu setelah ini kan dia sebelumnya ada koperasi aksi koperasi right issue ya. Apakah bisa balik ke masa kejayaannya sebelum right issue sebelumnya? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Tapi yang pasti di sini eh, kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya aja, ke price action-nya. Jadi bukan ke bandar ya atau ke broker ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Oke, berikutnya untuk satu lagi ya karena ada 7 saham yang saya bahas. PNBN. PNBN ini juga lumayan menarik. Dia rebound pas DMA20-nya, volumenya juga naik. Ini juga kalau kita lihat dari stokastiknya dia juga sudah golden cross. Nah, saya coba gambarkan area support sebelumnya. Ini kurang lebih 1085-an ya. Atau saya pakai acuan dari 1090 di sini ya. Jadi yang sudah punya, pasang aja trailing stop paling dekat 1090. Tapi kalau terlalu dekat ya mungkin Anda bisa pakai acuan stop loss-nya 1035 ya. Jadi pasang dua level ya. Kalau turun di bawah 1035 lebih baik jual dulu. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini mundur ke belakang, jika dia turun di bawah 1035, dia turunnya bisa dalam ya. Ini bisa turun sampai di area support berikutnya sekitar 925, turun lagi ini bisa balik lagi ke area 700-an atau 800-an ya, seperti itu. 750 lah kurang lebih sini. Jadi untuk PNBN ini kalau kita lihat ya, dia masih cenderung masih downtrend. Jadi walaupun sudah rebound tapi volumenya mendukung juga, tapi jangan terlalu agresif ya. Banyak bertahap aja. Lebih baik kalau mau namanya buy high sell higher, naik ke atas 1150 kita buy. Nah, jangan-jangan lagi ketinggalan Pak Sunar. Setelah kita beli, jangan-jangan turun. Jadi jangan sampai kita itu kalau sudah naik, jangan dicurigai turun. Ya, jadi sudah naik, jangan dicurigai turun. Sebaliknya kalau masih turun, jangan dicurigai bakalan naik tinggi. Ya kita realistis saja. Kalau naik kita buy, tambah lagi average up ya seperti itu ya. Nah, ini menariknya kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya. Kalau mau average up 1190 ya kita boleh tambah lagi. Jadi baiknya bertahap aja. Ini saya gambarkan garis-garisnya ya untuk trading range-nya atau kalau yang mau average up. Jadi trading itu sebenarnya mudah. Selama tahu di mana kita pasang trailing stop-nya, di mana pasang stop loss-nya, kemudian kalau dia berhasil rebound, mantul naik ke atas lagi, di mana kita buy-nya. Jadi istilahnya buy high sell higher atau buy low sell higher juga boleh. Ya seperti itu ya. Jadi saya dulu pernah dikritik ya, oh Pak Sunar, buy saham itu yang benar buy low sell high. Jangan ngajarin kalau eh, buy di saham itu buy high sell higher, nanti nyangkut tuh ya seperti itu. Ya, ada yang nyindir saya juga. Ya memang sering saya sebutkan sih, hanya menyebutkan aja supaya nggak salah paham. Hijau katanya beli, terus merah suruh cut loss, nanti kasih makan bandar. Enggak, kita maunya menaikin banteng ya, ride the bull, bukan sampai bukan turun terus kita beli, turun lagi kita beli, turun lagi kita beli, akhirnya nanti takutnya kena injak bear atau beruang ya, bearish ya. Trennya masih bearish, kita langsung ngotot average terus, akhirnya keinjak-injak beruang ya. Ya kalau naik diajak naik banteng ya. Kalau nggak naik bantengnya gimana? Akhirnya langsung dibawa terus. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Memang di sini ada ekor panjangnya. Jadi jangan jangan kaku juga. Wah, Pak Sunar, ekor panjang itu berarti reversal, Pak Sunar.
Ya, kalau ini kan masih turun, ini kan sudah rebound. Reversal berarti dia balik arah lagi, turun ke bawah lagi lanjut. Belum tentu karena sebelumnya di sini ekor panjang memang koreksi, tapi nggak lama lagi dia breakout lagi ya kita buy ya seperti itu ya. Jadi kita lihat trennya ini sudah melandai MA20-nya, jadi sudah mulai menarik. Kalau mau buy silakan ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup sekian ya. Jangan lupa untuk nonton video yang lainnya. Kemudian jangan lupa juga event untuk malam ini ya. Zoom ya. Linknya untuk pendaftarannya ada di video deskripsi bawah ini ya. Untuk market outlook silakan ditonton untuk join ya seperti itu ya. Habis cukup. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.